Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Etika Profesi dan Kebidanan. Oke, perkenalkan saya Tricia Umarianti yang biasa dipanggil dengan Tessa. Saat ini saya akan memberikan suatu pendidikan tentang informed consent. Pastinya teman-teman bisa menilik ke belakang bagaimana informed consent itu dilakukan. Ya, bisa kita melihat ke belakang lagi ya, bahwasanya pada saat kita klinik, kita ke rumah sakit, tenaga medis biasanya memberikan satu pengetahuan sebelum mereka melakukan tindakan. Nah, kira-kira bagaimana ya? Mari kita bersama-sama belajar tentang informed consent. Informed consent adalah suatu proses penyampaian informasi secara relevan dan eksplisit kepada pasien atau subjek penelitian untuk memperoleh persetujuan medis sebelum dilakukan suatu tindakan medis atau pengobatan atau partisipasi dalam sebuah penelitian. Jadi informed consent ini bukan hanya juga penelitian ya, tetapi bisa dalam tindakan-tindakan medis atau pengobatan atau partisipasi. Sama halnya yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita di klinik, kemudian kita di rumah sakit, biasanya tenaga medis akan memberikan suatu informasi atau penyampaian yang di dalamnya saya berikan contoh, mau memasang infus ya. Dengan memasang infus biasanya tenaga medis akan menyampaikan fungsi manfaat dari pemasangan infus itu apa, bagaimana prosedurnya, kemudian akan ditanyakan kepada pasiennya apakah bersedia atau tidak. Nah, jika dia bersedia, akan ada suatu formulir atau suatu instrumen di mana di situ tanda persetujuan dari pasien ya. Kalau seandainya menyetujui, berarti dilakukan penandatanganan baik dari pasien maupun dari tenaga medis yang memberikan informasi. Nah, informed consent itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Nanti kita lihat dari slide berikutnya ya. Oke, untuk slide berikutnya, informed consent yang terkhusus pada bagaimana sebuah prosedural medis. Prosedural medis di sini maksudnya adalah bagaimana suatu persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada diri pasien, tertuang dalam suatu dokumen vital yang ditandatangani ya. Jadi ada formulir, kemudian di situ ada nama ya, ada umur, kemudian keterangan yang akan tindakan apa yang akan diberikan, yang di bawahnya terdapat tanda tangan pasien maupun tenaga medis bersedia atau tidak bersedia menerima tindakan atau prosedural medis. Nah, untuk informed consent dalam prosedural medis itu juga bisa disebut sebagai persetujuan tindakan kedokteran ya. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien pada rumah sakit, klinik, praktek mandiri bidan, semuanya memiliki formulir yang disebut dengan informed consent sebagai persetujuan pasien terhadap tindakan medis sebelum dilakukan. Jadi teman-teman nantinya pada waktu kita ke bidan untuk melihat apakah memang etika kebidanannya itu khususnya dalam informed consent itu memang dilakukan, di mana nanti kita akan melihat contohnya di praktek mandiri bidan apakah memiliki surat atau formulir tentang informed consent. Jika ada formulirnya seperti apa, bisa difoto kemudian nanti dimasukkan dalam dokumentasi tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya, informed consent dalam praktik klinis. Nah, informed consent dalam praktik klinis di sini dimaksudkan yaitu suatu persetujuan pasien terhadap penggunaan informasi personal pasien untuk suatu kepentingan tertentu. Nah, kenapa kok bisa ya disebut dengan penggunaan informasi personal pasien untuk kepentingan tertentu? Maksudnya adalah kalau terjadi sesuatu, contoh
dalam praktek kita tidak menyangka ternyata pada waktu kita memberikan suntikan ternyata terjadi nanah atau ada pus ya, atau bisa disebut juga dengan bisul ya, kalau orang di sini bilang bisul. Nah, pada waktu penyuntikan itu sebenarnya secara prosedural kita sudah melakukan. Kenapa kok informed consent ini penting? Yang tadi adalah persetujuan, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu hal, pasiennya itu mengeluh kemudian membawanya ke ranah hukum. Nah, teman-teman semua di sini sudah memiliki informed consent ini sebagai bukti bahwa sudah dilakukan persetujuan, kemudian prosedurnya juga sudah dijelaskan bahwa memang ada efek samping, kemungkinan bisa terjadi infeksi. Contohnya kan kalau kita BCG di awal untuk imunisasi ya, biasanya nanti akan terjadi luka kecil. Nah, bagi orang tua yang tidak kita beritahu ya, mungkin saja dia merasakan bahwa ini sebuah malpraktek sehingga bisa diajukan ke dalam ranah hukum. Ya, dengan adanya informed consent, otomatis kita bisa menggunakan informasi personal pasien ini untuk kepentingan tertentu, baik kita ataupun kejadian-kejadian, contohnya kecelakaan, kemudian adanya hal-hal yang ke ranah hukum itu sendiri ya. Informed consent yang ketiga yaitu informed consent dalam penelitian ilmiah. Salah satu contoh adalah uji coba klinis atau clinical trial. Apa sih yang dimaksud dengan informed consent? Khususnya pada uji coba klinis atau clinical trial. Di sini informed consent ini dikatakan bahwa suatu persetujuan seorang subjek penelitian untuk berpartisipasi dalam suatu uji coba klinis yang akan dilakukan kepada diri subjek tersebut. Nah, contoh ya, saya berikan contoh. Kalau kita mau melakukan penelitian, nah teman-teman ini kan baru semester 2 ya. Nah, teman-teman baru semester 2, nanti di sini ada PKM, mungkin ada yang sudah ikut PKM, di situ ada meneliti. Jadi meneliti bagaimana meneliti seorang subjek atau orang ya untuk kita uji. Nah, saya berikan contoh penelitian saya. Saya meneliti tentang Bomisek. Bomisek di sini adalah sesuatu yang dilakukan kepada ibu nifas untuk mempercepat produksi ASI, kemudian bisa mempercepat involusi uteri. Nah, sebelum saya melakukan pengujian, sebelum saya melakukan pemijatan, secara otomatis saya memberikan informed consent atau formulir di mana pasien itu kita berikan untuk dilakukan penelitian. Jadi isinya sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau tadi persetujuan medis berarti contoh pemasangan infus, tapi kalau untuk penelitian berarti isinya adalah saya meminta izin kepada klien untuk bisa saya lakukan biopsi ya. Kemudian saya melakukan pemijitan untuk dilakukan hasil penelitian, untuk digunakan penelitian. Jika bersedia, pasien bisa menandatangani, kemudian kita lakukan tindakan yang Bomisek tadi. Itu salah satu contoh. Jadi segala sesuatunya harus punya izin dulu ya, harus minta izin dulu. Nah, kemudian persetujuan ini juga tertuang dalam suatu dokumen vital yang mesti atau harus ditandatangani. Ya, wajib suatu persetujuan medis, suatu persetujuan penelitian ilmiah, semuanya harus ditandatangani. Ya, ada beberapa contoh, teman-teman bisa juga masuk ke perpustakaan. Di sana banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda. Bisa dilihat persetujuan atau contoh informed consent khususnya dalam penelitian ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah informed consent yang diwakilkan. Kenapa informed consent bisa diwakilkan ya? Karena tadi saya menyampaikan di awal kan harus ditandatangani, tapi ini adalah informed consent yang diwakilkan. Bagaimana? Kenapa diwakilkan? Nah, dalam hal ini
Informed consent tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari seorang pasien atau subjek. Karenanya, informed consent biasanya diperoleh dari keluarga pasien atau subjek tersebut atau wali yang memiliki otoritas atau legalitas untuk memberikan persetujuan tersebut. Nah, saya beri contoh. Nanti dalam slide berikutnya ada beberapa informed consent yang bisa diwakilkan ya, seperti informed consent ini. Saya beri contoh untuk informed consent yang diwakilkan. Kalau pasien sudah tidak bisa melakukan kegiatan apapun, ya berarti secara otomatis keluarga merupakan pengganti dari pasien tersebut untuk memberikan informed consent. Ya, sehingga legalitas pun tetap ada persetujuan. Jadi kalau seandainya pasien tidak sadar, kemudian pasien mengalami hal-hal yang memang tidak bisa untuk mendengarkan, kemudian tidak bisa menandatangani, itu adalah otoritas dari keluarga pasien ya. Nah, itu merupakan informed consent yang diwakilkan. Untuk slide berikutnya kita akan melihat ternyata juga ada informed consent yang memang diwakilkan. Ada beberapa yang dilihat di situ berdasarkan dari beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah informed consent anak. Nah, informed consent anak ini sebelum kita tahu bagaimana kenapa kok informed consent anak ini penting, kita lihat dulu dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Biasanya kita dengan adanya KTP itu berarti kita sudah menandakan bahwa kita sudah mampu untuk memberikan satu keputusan. Tetapi kalau belum di 17 tahun itu untuk kita dapat KTP dianggap kita masih belum mampu untuk memberikan satu keputusan ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 bahwa seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih atau yang telah menikah dianggap sebagai orang dewasa sehingga dapat memberikan satu persetujuan. Kemudian yang ketiga, anak yang masih kecil dapat mengerti suatu proses prosedur medis yang simpel beserta potensial konsekuensinya seperti misalnya perawatan luka. Maksudnya di sini, walaupun nanti kemungkinan akan diwakilkan, tetapi anak tersebut juga mampu menerima edukasi di awal sehingga anak itu juga tahu bahwa akan diberikan suatu tindakan apa, kemudian efek sampingnya apa, konsekuensinya apa kalau tidak dilakukan, sehingga anak pun mau dan mampu untuk mengerti prosedur-prosedur yang akan dilakukan. Yang saya berikan contoh tadi adalah perawatan luka ya. Nah, namun untuk suatu tindak medis yang lebih kompleks seperti kemoterapi, kemudian ada fungsi lumbal, anak kecil belum dapat mengkonseptualkan prosedur medis ini. Maksudnya dia masih berpikir apa tuh yang dimaksud dengan kemoterapi, apa yang dimaksud dengan fungsi lumbal. Dia belum paham sehingga anak kecil dianggap tidak dapat memberikan suatu informed consent untuk hal medis yang lebih kompleks. Jadi dia yang simple bisa, tapi yang kompleks dia kurang mampu untuk bisa menganalisis ya. Maka orang tua atau wali yang berlegalitas memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan itu atau diwakilkan. Kemudian salah satu contoh juga bahwa dalam melakukan uji coba penelitian kepada anak-anak umumnya diminta persetujuan bukan hanya dari orang tua, tapi juga dari subjek penelitian yaitu anak tersebut. Jadi kalau anak tersebut mau untuk dilakukan contoh penelitian, kita bisa langsung melakukannya ya. Nah, seorang anak tetap memiliki hak untuk menentukan dan memutuskan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya.
Hal ini tertuang dalam suatu keputusan yang disebut sebagai informed assent. Ya, saya berikan contoh di salah satu negara Amerika Serikat, terdapat rekomendasi suatu peraturan bahwa usia anak menurut perkembangan kognitifnya dalam kompetensi anak tersebut memutuskan apakah mau turut serta berpartisipasi sebagai subjek dalam suatu penelitian yang disebut sebagai Rule of Seven. Jadi Rule of Seven itu nanti apa saja yang bisa berpartisipasi sebagai subjek ya. Nanti ada beberapa syarat, kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa Rule of Seven. Nah, sekarang untuk Rule of Seven di sini itu menurut Amerika Serikat ya, bahwa Rule of Seven membagi kehidupan anak menjadi 3 bagian, yaitu lahir sampai usia 7 tahun yang memiliki perkembangan kognitif yang kurang matang pada anak kisaran usia ini, sehingga untuk dapat mengambil keputusan masih secara otonom. Yang kedua, usia 7-14 tahun kisaran usia ini, anak dianggap dapat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian usia 14-21 tahun, pada kisaran usia ini, anak secara legal memiliki tanggung jawab sosial akan sikap perilakunya di masyarakat dan keluarga. Nah, dari 3 ini tetap bahwasannya walaupun dari Rule of Seven ini sudah diberlakukan untuk beberapa usia yang sudah dibagi-bagi tersebut, ini bukanlah juga menjadikan suatu pedoman yang pasti, karena setiap pedoman itu pastinya akan berubah-ubah sesuai dengan kebijakan masing-masing. Nah, pada akhirnya bagaimana? Dokterlah yang dapat memutuskan apakah anak itu memiliki kompetensi untuk memutuskan hal-hal yang kompleks. Jadi, apakah memang dia sudah benar-benar mampu atau belum untuk bisa memberikan satu persetujuan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada informed consent penderita gangguan mental. Nah, ternyata orang dengan gangguan mental juga perlu ada informed consent ya, bukan hanya orang yang sadar seperti kita yang memiliki akal sehat yang kita berikan untuk informed consent, tetapi juga orang dengan gangguan mental harus juga tetap kita berikan informed consent. Nah, yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu tantangan yang sangat besar dalam memperoleh informed consent dari seorang pasien psikiatrik untuk menilai kompetensi pasien tersebut. Jadi, mengapa merupakan suatu tantangan besar? Ya, sedangkan orang yang normal saja kita memiliki tantangan yang cukup besar juga untuk menyampaikan, mengedukasi, apalagi orang yang memiliki gangguan mental. Jadi memang sesuatu hal yang sangat-sangat memiliki tantangan yang khusus, bagaimana kita menyampaikan kepada pasien, kemudian menarik perhatiannya untuk bisa dia memberikan informasi secara nyata. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa seseorang dengan gangguan mental tidak selalu inkompeten untuk menyetujui pengobatan. Jadi tidak selalu dia kemudian tidak bisa. Dia juga bisa melakukan suatu persetujuan pengobatan. Kalau dia mau, biasanya dia akan melakukan, tapi kalau tidak bersedia, biasanya juga dia mengatakan tidak ya. Kalau orang normal biasanya akan berpura-pura, tapi dengan orang gangguan mental biasanya kalau dia ya, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Nah, ada satu laporan ilmiah yang menunjukkan bahwa kebanyakan pasien yang dirawat dengan penyakit mental memiliki kapasitas atau kompetensi yang sama untuk membuat keputusan mengenai pengobatan, sebagaimana para pasien dengan kondisi medis lainnya. Jadi hampir sama ya, hampir sama dia mampu untuk memberikan keputusan mengenai pengobatan. Selanjutnya, seorang pasien dengan gangguan mental yang berat kemungkinan tidak kompeten pada beberapa aspek, namun kompeten pada aspek lainnya, seperti kemampuan untuk memutuskan suatu pengobatan bagi dirinya. Contoh, seorang pasien skizofrenia dan paranoid delusi yang mengalami serangan jantung.
dapat memutuskan perihal tindakan atau pengobatan medis bagi dirinya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008. Penilaian terhadap kompetensi pasien dalam hal persetujuan tindakan medis dapat dilakukan oleh dokter sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam hal pasien tidak kompeten, maka keluarga terdekat dapat mewakili memberikan persetujuan. Jadi intinya, kalau memang pasien bisa secara kompeten melakukan, pasien yang akan memberikan inform consent atau penandatanganan. Kalau tidak, tetap kita kembali yang di awal tadi adalah inform consent yang diwakilkan. Tadi teman-teman sudah melihat beberapa contoh tentang inform consent ya. Nah, untuk contoh inform consent dari beberapa contoh tadi kita sudah sebutkan. Nah, di sini untuk konsep inform consent kita bisa melihat dari aspek-aspek etika, aspek hukum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan konsep inform consent secara aspek etika? Yang pertama, berdasar pada prinsip etika yaitu otonomi pasien dan hak asasi dasar dari manusia. Jadi sebuah konsep informed consent bahwa kita sebagai manusia merupakan manusia yang mampu untuk memberikan satu keputusan, ya, dan juga kita memiliki hak asasi dasar untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Yang kedua, pasien memiliki kebebasan mutlak untuk memutuskan apa yang terjadi pada dirinya, mengumpulkan informasi sebelum menjalani suatu prosedur tindak medis. Biasanya kita kalau mau melakukan tindakan medis, biasanya kan kita pelajari entah dari Google, kemudian kita browsing. Oh, ternyata kalau saya mau mendapatkan tindakan medis seperti ini, yang saya lakukan apa saja gitu ya. Jadi kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian tidak seorang pun berhak untuk memaksa seseorang pasien untuk menjalani suatu tindak medis tertentu. Jadi tanpa ada pemaksaan. Bahkan seorang dokter, bidan, perawat itu hanya sebagai fasilitator. Jadi diingat ya, hanya sebagai fasilitator dalam hal keputusan medis pasien. Lebih jauh lagi, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa para dokter, bidan, perawat atau tenaga medis lainnya tidak selalu benar dalam menebak keinginan pasien. Karena pasien memiliki keinginan-keinginan yang lain, kita tidak mungkin tahu apa yang diingini pasien kalau dia tidak menyampaikan, ya. Karena kita bukan dukun. Jadi semuanya perlu dikomunikasikan. Nah, maka konsekuensinya para tenaga medis seharusnya tidak berasumsi mengenai apa yang diinginkan oleh pasien. Akan tetapi kita wajib menanyakan setiap pasien terlebih dahulu mengenai sikap mereka terhadap terapi untuk perpanjangan hidup, seperti contohnya perpanjangan hidup dengan resusitasi kardiopulmonal, ya. Dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban etika adalah tidak realistik. Nah, kemudian kebanyakan pasien memiliki keinginan besar untuk hidup dan berharap bahwa tenaga medis, dokter, bidan, perawat melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan diri mereka atau memperpanjang hidup. Nah, meski demikian, dokter atau tenaga medis yang lain semestinya berkonsentrasi pada pasien usia lanjut juga yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki kualitas hidup yang buruk atau tidak ada keinginan untuk hidup lebih lama, atau pasien yang menderita sakit sangat berat, ya. Jadi kita punya fokus terhadap juga orang-orang yang pasien usia lanjut, karena contohnya pada masa pandemi saat ini, untuk pasien usia lanjut yang memiliki penyakit bawaan, ya, kita memang harus melihat secara keseluruhan atau komprehensif. Mereka memang sangat butuh untuk kita lihat, kita pedulikan, dan kita lebih fokus. Nah, dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, hal-hal tersebut yang di atas,
Nah, sehingga kita menjadikan para tenaga medis, kemudian dokter, bidan, perawat berasumsi bahwa pasien yang tidak masuk kategori ini akan memilih resusitasi kardiopulmoner. Itu sebagai contoh bagaimana salah satu etika yang harus kita berikan secara realistik maupun tidak realistik, ya. Yang diberi contoh adalah resusitasi kardiopulmoner tadi. Konsep informed consent selanjutnya, kalau kita melihat dari aspek hukum, secara umum menyentuh atau melakukan suatu intervensi secara fisik kepada seseorang tanpa ada persetujuan daripadanya dianggap sebagai suatu penganiayaan. Ya, jadi kalau kita tidak berikan edukasi, kemudian tidak ada pemberian penandatangan informed consent, berarti salah satunya adalah itu salah satu bentuk penganiayaan terhadap pasien. Karenanya, untuk memperoleh consent adalah suatu keharusan dalam suatu tindakan medis atau penelitian, selain daripada contohnya pemeriksaan fisik rutin pada pasien yang datang untuk berobat ke dokter atau bidan. Itu maksudnya hal-hal yang biasanya kita lakukan tapi tidak memberikan informasi-informasi yang jelas kepada pasien. Nah, dengan contoh pemeriksaan fisik dan investigasi medis yang rutin dan umum dilakukan, tidak diperlukan konsen tertulis karena pasien yang datang ke tempat praktek dokter untuk berobat adalah suatu konsen dari pasien tersebut secara implisit. Maksudnya seperti ini. Kalau secara rutin itu pemeriksaan tekanan darah, respirasi, nadi, suhu itu kan merupakan sesuatu hal yang rutin yang memang harus dilakukan sebagai syarat untuk kelanjutan pemeriksaan, sehingga secara implisit sudah tidak perlu diberikan informed consent, tetapi hanya diberikan consent. Jadi untuk persetujuan dan lain sebagainya sudah tidak perlu dilakukan karena dianggap bahwa itu merupakan sesuatu hal yang rutin dilaksanakan, ya. Namun ada beberapa hal seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tindakan medis rutin seperti contohnya penjahitan luka kecil itu dapat menjadi masalah bagi seorang dokter IGD. Karena itu perlu dilakukan, tetap perlu dilakukan informed consent, ya. Tanpa konsen tertulis yang menjelaskan perihal perlunya rujukan ke dokter bedah plastik atau pasien keluarganya di kemudian hari dapat menuntut. Nah, ini menjaga jangan sampai tadi nantinya ada pasien yang menuntut tapi kita tidak memiliki informed consent. Kemudian, dengan adanya tuntutan seperti itu bisa saja terjadi luka sembuh dengan jaringan parut sehingga secara estetika kulit bekas luka tersebut tampak buruk. Karena kita tidak tahu masing-masing orang itu kan kulitnya berbeda-beda. Ada yang mungkin luka kecil kemudian setelah sembuh bisa namanya terjadi keloid. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu, ya. Kalau sudah ada keloid biasanya kan kulitnya akan seperti mengembung kemudian kelihatan jelek, ya. Nah, tapi dengan demikian itu hanya kepada seseorang yang mengalami kegawat daruratan atau tidak sadarkan diri misalnya karena kecelakaan. Dalam situasi ini tindakan medis dapat segera dilakukan oleh tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut tanpa harus meminta konsen tertulis. Jadi kalau kecelakaan di jalan raya dan lain sebagainya, karena memang secara gawat darurat itu akan dilakukan, itu biasanya akan langsung diberikan. Contohnya resusitasi, kita tidak menunggu informed consent pasien di situ, langsung melakukan tindakan medis segera. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana suatu proses informed consent itu dilakukan? Nah, proses informed consent dilakukan yang pertama bisa dilakukan secara konseling. Jadi konseling pasien itu merupakan suatu diskusi antara dokter, bidan, perawat, dan pasien untuk menyampaikan informasi medis berkenaan dengan suatu prosedur medis atau penelitian yang akan dijalani oleh pasien tersebut, termasuk perihal potensial risiko atau komplikasinya. Informed consent mesti didahului dengan menyingkapkan informasi yang adekuat juga. Nah, tenaga medis atau peneliti juga penting untuk menilai kompetensi dan pengertian pasien atau subjek dalam menerima informasi yang diberikan. Apakah memang dia sudah menerima
atau dia sudah paham, itu kita harus menilai pasien itu kompetensi enggak untuk menjawabnya. Kemudian, persetujuan pasien atau subjek dapat menjadi suatu tantangan dalam praktiknya di lapangan, di mana informasi yang adekuat tidak diungkapkan. Jadi ada beberapa hal informasi yang kemungkinan tidak bisa disampaikan, itu merupakan suatu tantangan yang cukup besar buat kita untuk dapat memberikan suatu informed consent kepada pasien, khususnya dalam konseling. Jadi kita harus mengungkapkan hal-hal apa saja yang memang secara nyata keadaan yang memang harus kita ungkapkan. Jadi bagaimana sih satu tantangan itu kita lakukan? Jadi memang komunikasi, ya, kita sudah belajar tentang bagaimana untuk mengkomunikasikan sesuatu hal. Jadi dengan komunikasi itu kita merefleksikan, kemudian menyampaikan kepada pasien apa saja yang akan kita lakukan. Nah, informasi yang adekuat itu sangat berguna agar pasien dapat mengambil suatu keputusan yang benar dan berdasar atas pengetahuan yang diinformasikan kepadanya. Ya, jadi teman-teman, kita harus jujur kepada pasien sehingga nanti hasil yang diharapkan dari permohonan kita kepada pasien untuk dia bisa melakukan persetujuan, itu pasien dapat memberikan secara nyata, kemudian secara kompetensinya, kemudian dia mampu untuk mengambil suatu keputusan yang benar. Sehingga kita sebagai tenaga medis harus memberikan suatu informasi yang relevan, yang adekuat dan akurat, mesti diberikan secara jujur, ya, tertuang dalam suatu kertas formulir, ada kata-kata yang non ilmiah dan tidak dengan istilah medis, kedokteran atau yang bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Jadi dalam suatu konseling kita kan menemukan pasien itu secara medis, kalau kita sampaikan belum tentu dia paham, sehingga kita harus memberitahunya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan pasien dapat mengerti dengan mudah, sehingga dia dapat mengambil suatu keputusan yang pasti. Kalau kita dengan teman, kita sudah tahu bahasa medis, ya mungkin kita bisa memberikan bahasa medis. Tetapi kalau dengan pasien, dia tidak tahu bahasa medis, bagaimana caranya kita sebagai tenaga medis untuk memberikan satu pemahaman tanpa menggunakan bahasa medis, ya. Kemudian informed consent yang valid. Jadi ada informed consent yang valid di sini bisa dibagi atas disclosure. Disclosure adalah kondisi atau gangguan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kedua, perlu dilakukan tes yang lebih lanjut. Yang ketiga, syarat-syaratnya adalah penyebab kondisi pasien dan komplikasi yang mungkin terjadi. Keempat, konsekuensi apabila tidak diobati, ya, opsi pengobatan yang tersedia, potensial risiko dan manfaat terhadap opsi pengobatan, lama dan perkiraan biaya pengobatan, hasil dan outcome yang diharapkan, perlunya follow up, kemudian tingkat disclosure ini hendaknya berupa kasus spesifik. Jadi syarat-syarat apa sih yang dimaksud dengan disclosure di sini? Itu adalah syarat-syarat di mana semua hal yang akan kita berikan sudah masuk dalam satu formulir informed consent. Untuk selanjutnya kita akan melihat dari capacity, ya. Untuk capacity atau disebut dengan juga kompetensi, ini menunjukkan pada kemampuan suatu subjek untuk mengerti informasi yang diberikan dan membentuk suatu keputusan yang beralasan berdasar pada potensial konsekuensi atas keputusan tersebut. Pasien mestinya diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi seluruh keraguannya. Tidak boleh ada sedikit pun paksaan. Jadi di sini untuk kompetensi di mana kalau kita memberikan suatu konseling, memberikan edukasi dengan jujur, kemudian kita di akhir harus memfollow up, menanyakan apakah Bapak atau Ibu sudah paham dengan apa yang saya maksud. Kalau saya sudah paham, kira-kira bisa diulang kembali sehingga kita bisa melihat apakah memang benar-benar pasien itu
sudah paham yang akan kita maksud apa belum, sehingga kompetensinya pasien kita bisa nilai dari situ, dia mampu atau tidak untuk melakukan persetujuan tindakan. Selanjutnya adalah voluntariness. Konsen mestinya sukarela. Jadi voluntariness di sini maksudnya kita bisa volunteer ya, bahwa suatu konsen itu harusnya dengan sukarela, tidak ada paksaan. Pasien juga seharusnya memiliki kebebasan untuk membatalkan konsen yang telah disetujuinya, yang disebut sebagai informed refusal. Jadi kalau dia sudah memberikan informed consent, dia juga bisa membatalkan dan disebut adalah informed refusal. Ya. Konsen yang diberikan atas dasar rasa takut akan cedera atau intimidasi, miskonsepsi atau salah memberikan fakta dapat dianggap invalid. Jadi kalau kita memberikan satu edukasi, pendidikan kepada pasien, ternyata kita cek salah, nah itu invalid, sehingga pasien mampu untuk bisa menggagalkan konsen yang sudah dia lakukan. Jadi kita tetap harus berhati-hati memberitahukan kepada pasien, keluarga apa saja yang akan kita lakukan, sehingga nantinya tidak menjadi invalid. Ya, sebelum kita melakukan suatu tindakan, sebaiknya kita sudah paham, kita sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, ini ada contoh dokumentasi informed consent, ya, di mana dia harus terdapat apa saja dalam suatu formulir dokumentasi informed consent. Yang pertama, dalam tindakan medis di situ ada pasien, ada dokter, ada pengasuh, ada seorang saksi yang independen. Jadi kalau seperti halnya kita mau menikah, ya, mungkin kita pernah melihat orang yang mau menikah. Kalau kita mau menandatangani suatu dokumen, itu kan harus ada saksi, ada penghulu, dan juga ada pasiennya. Ya, sama halnya dengan pasien rumah sakit. Harus ada pasiennya, harus ada dokternya atau tenaga medis, harus ada pengasuh, harus ada saksi yang independen. Kemudian kalau dokumentasi informed consent dalam penelitian ilmiah, di situ terdiri dari principal investigator, subjek penelitian, pengasuh, juga seorang saksi yang independen. Kita juga pernah melihat di rumah sakit itu ada rekam medis. Jadi rekam medis ini biasanya akan disimpan paling tidak sedikitnya 3 tahun. Setelah 3 tahun kalau memang tidak ada perkembangan atau apapun, biasanya akan dimusnahkan. Seperti juga di apotek, dia berlaku 5 tahun. Jadi kalau seandainya memang dalam jangka waktu tertentu bisa dilakukan secara investigasi, karena setiap 5 tahun sekali kan ada akreditasi sehingga itu bisa dimusnahkan. Tapi sebelum itu sebelum proses akreditasi atau apapun evaluasi, itu masih bisa digunakan untuk kelangsungan ke depannya. Contohnya kalau terjadi tuntutan. Nah, apabila setelah informasi diberikan, pasien menolak untuk menjalankan suatu tindakan medis atau pengobatan, maka hendaknya dokter, bidan, perawat atau tenaga medis yang lain juga mesti memperoleh dokumentasi tersebut dan meminta tanda tangan pasien pada suatu formulir penolakan pasien yang menyatakan segala risiko telah dijelaskan. Nah, jadi teman-teman semua, informed consent itu intinya ada 2 di dalam informed consent, menerima dan menolak. Jadi kalau menerima, dia mengatakan menerima dan menandatangani. Kalaupun menolak, dia menyatakan menolak, kemudian dia menandatangani di bagian bawah. Jadi sudah jelas ya. Nanti teman-teman kalau mau ke praktek klinik bidan, mau mengkomunikasikannya kepada bidan, mau mewawancarai bidan, kita harus melihat di sana memiliki informed consent nggak secara tertulis, persetujuan penolakan untuk tindakan medis. Nah, bagaimana sebenarnya maksud dan tujuan dari informed consent tersebut, khususnya secara tanggung jawab moral suatu profesi medis atau seorang peneliti. Jadi informed consent ini fungsi dan tanggung jawab bagi kita sebagai tenaga medis, kemudian juga fungsi dan tanggung jawab sebagai peneliti.
Nah, meski informed consent telah diperoleh, namun tidak menjadikan seorang medis menghindari tanggung jawabnya secara hukum. Kalau terjadi sesuatu, secara otomatis kita tidak boleh melepas begitu saja. Jadi kalau ada tuntutan atau yang lain sebagainya, kita harus bertanggung jawab secara moral, etika, secara hukum, itu wajib mendampingi. Kemudian, informed consent tidak berarti bahwa tanggung jawab untuk keputusan akhir berada pada pihak pasien. Jadi kita sebagai profesi medis atau peneliti ya ikut bertanggung jawab, ya, tidak melepaskan pasien begitu saja, tapi mendampingi, kemudian menyampaikan hasil informed consent yang sudah ditulis. Kemudian kalau memang secara hukum diajak untuk menjadi saksi, silahkan untuk menjadi saksi. Selanjutnya, dalam praktek klinis, dokter, bidan, perawat, atau tenaga medis diminta untuk memandu pasien kepada suatu keputusan dan memberikan satu rekomendasi. Jadi dengan kita memberikan konseling, kemudian pendidikan, kita menuntun pasien untuk mendapatkan satu keputusan. Nah, lebih jauh lagi bahwa pasien tidak selalu menanyakan hal-hal yang detail untuk membuat suatu keputusan. Sehingga pada suatu saat tertentu atau situasi tertentu di mana keputusan yang berhubungan dengan hidup atau mati, atau ketika hanya ada satu alternatif medis, saya beri contoh resipien yang berpotensial menerima implan kardioventer defibrilator. Di situ kita harus benar-benar memberikan suatu hal-hal yang detail. Jadi bukan hanya secara umum, tetapi dijelaskan sedetail-detailnya sehingga pasien itu mampu, kompetensinya tercapai. Setelah kita follow up, dia mampu menjelaskan dan dia mengerti sehingga dia bisa melakukan suatu keputusan, menyetujui atau menolak. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang pada hari ini bisa saya sampaikan tentang informed consent. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kemudian ada yang mau menanyakan hal-hal yang mungkin belum paham, silahkan untuk ditanyakan sehingga kita bisa berkomunikasi juga bagaimana sih informed consent yang baik sebagai tenaga medis, sebagai peneliti yang harus kita laksanakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.